Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Nih bayar, 10 dinar, 10.000 rupiah, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda sholat itu diberikan juga bayarannya. Diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa, diberikan pokoknya. Baca Al-Quran, dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti, tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit. Di Indonesia, di sini Jakarta ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya. Elit kalangannya, Menteng, dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang, dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu, kalau selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Makanya saat kita bangun dari tidur, kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada maknya, sementara aja. Satu saat mungkin pulang, kita nggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius. Ada saatnya kita pulang. Nah teman-teman, ternyata sudah tahu akan pulang pun masih ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tanyakan pada setiap manusia ya, dari detik ini, dimulai dengan diri kita manusia kan? Tanyakan pada diri kita, Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan? Kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut. Quran surah 32 ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum. Disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal. Akan wafat disebutkan. Yang bawa wafat kematiannya disebutkan malaikatnya. Cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu yang tenang. Yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada sambil dipukulin malaikat. Ya. Maaf teman-teman sekalian, ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu. Ya, sudah tahu akan meninggal, tahu ada kenikmatan, ada siksaan, tahu ada surga, ada neraka, tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Kenapa masih main-main juga? Ya, ambillah tengah-tengahnya 5 misalnya kan. 5 tahun. Ini yang ikhlas, insyaallah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insyaallah 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Dan masih bisa tertawa. Dan masih mengharap surga. Masih ingin ke surga Firdaus. Masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini, ada yang 50, 60 tahu, waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4, 5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Saudara-saudariku, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan oleh Allah keluangan, kesempatan dan peluang untuk mengumpulkan bekal kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpulang ke tempat yang hakiki sebagai tempat
sesungguhnya yang kita akan huni. Setiap manusia mesti menyadari bahwa di dunia itu sesungguhnya sedang membawa misi, bukan tujuan hidup. Seperti halnya Anda berangkat ke kantor untuk mencari bekal guna dibawa ke rumah. Rumah tempat untuk istirahat, rumah tempat beraktivitas, bercengkrama dengan keluarga, maka Anda keluar rumah untuk kembali lagi ke rumah. Rumah besar kita yang sesungguhnya, kita itu ditetapkan oleh Allah mendapatkan tempat di surga. Bertugas ke dunia mencari bekal untuk menempati rumah itu dengan bekal sempurna, sehingga dengan bekal itu kita bisa mendesain rumah kita dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Karena itulah ketika Allah menciptakan Adam alaihi salam dan menyebutnya dengan nama baru di antara sekian makhluk yang sudah ada. Ada malaikat sebelumnya, ada jin sebelum kita. Quran surah ke-15 ayat ke-27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Maka dengan nama yang berbeda, bukan malaikat, bukan jin tapi bashar. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikah, ketika Rabbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginfokan kepada malaikat dan jin yang sudah ada sebelum kita bahwa aku akan mencipta makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, dengan tugas yang berbeda. Ya, inni khaliqum basyara, akan mencipta makhluk baru namanya bashar. Maka diberi nama ia dengan Adam, manusia pertamanya. Quran surah kedua ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Lalu diberikan fungsinya berupa misi kehidupannya, sehingga membedakan dengan malaikat dan jin, sekaligus menunjukkan bahwa setiap ciptaan Allah itu selalu ada fungsinya. Mustahil tercipta sekecil apapun makhluk kecuali pasti ada manfaatnya. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-26. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Bahkan sekecil nyamuk dan lebih kecil daripada itu pasti ada manfaatnya. Bahkan kata Allah, setiap yang lebih kecil dari itu pun pasti ada manfaatnya. Lalu bagaimana dengan manusia yang lebih besar daripada itu? Nah, maka apa fungsinya? Fungsi hebat dan mulia ini, sampai untuk menjabarkan fungsi ini mesti ada makhluk baru yang gak bisa dilakukan fungsi ini oleh malaikat, tidak bisa dikerjakan oleh jin. Mesti ada makhluk yang spesial. Maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30 itu untuk menjelaskan misi mulia ini. Ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, bukan fis sama. Ingat, fil ardi bukan fis sama. Ketika Rabbu Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala menginfokan pada malaikat dan kalangan sebagian jin yang ada pada saat itu, aku akan menetapkan sebuah misi di bumi untuk makhluk baru ini. Ya, fil ardi khalifah, menjadi khalifah di bumi, bukan di langit. Ya, tapi ingat, yang paling menarik sebelum turun ke bumi diperkenalkan dulu dengan tempat mulianya, tempat tinggalnya yang istimewa di langit. Ini tempat abadinya. Maka disebutkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-35. Wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannah. Ya, maka kami firmankan. Ingat, setiap ada kami terjemahannya dari na. Singkatan dari nahnu itu menunjukkan dua makna. Ta'zimun nafsi wa ta'zimus sya'ni. Ta'zimun nafsi wa ta'zimus sya'ni. Paham? Tidak. Ta'zimun nafsi itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada satu hal yang sangat istimewa, berbeda dengan yang biasa-biasanya, ya, sesuatu disebut sya'nun namanya. Ta'zimus sya'ni, mengangkat sesuatu jadi istimewa. Beda dengan yang biasa. Ya, kendaraan yang tidak biasa, rumah yang tidak biasa, penampilan yang tidak biasa, masjid yang tidak biasa. Ya, ta'zimus sya'ni. Nah, ketika Allah akan mengangkat sesuatu, maka di antara yang paling dahsyat menampilkan keagungannya. Siapa yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala? Karena itu dalam salat kita katakan yang paling agung Allah. Allahu akbar. Ya, al-bait kabir, walakinnallaha akbar. As-sayyarah misalnya kabira, walakinnallaha akbar.
Ya, tidak ada yang lebih besar keagungannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah sudah bersumpah dengan dirinya dan mengagungkan dirinya, maka peristiwa yang akan diinformasikan betapa agungnya, sampai Allah harus menyampaikan peristiwa itu dengan menampilkan keagungannya. Cirinya dalam bahasa Al-Quran diungkapkan dengan satu huruf saja. Nah, singkatan dari nahnu. Jadi kalau ada ayat di Al-Quran dibuka dengan inna atau na, ujungnya panjang tapi bacaannya ya 2 harakat. Wa qulna inna, artinya itu spesial informasinya. Contoh padanannya begini. Al-Quran diturunkan di malam apa? Di malam Al-Qadar. Ya, kalau sudah ada lail, maka malamnya nggak muncul. Ya, malam Al-Qadar, bukan malam Lailatul Qadar. Karena Lailah itu artinya malam. Ya, jadi lail, ada Lailah. Masih ingat? Lail, semua yang terkait dengan lail itu malam. Lail, layali jamaknya. Leli, lili, lala, nah, itu malam. Kalau lulu beda, kalau lulu mutiara. Ya, lulu mutiara, lala, lili, leli, layali, nah, itu malam. Ibu Leli, ibu malam-malam. Ya, baik, itu Lailah kalau pakai tak di ujungnya istimewa. Ya, malam Al-Qadar. Bukankah kalimatnya dibuka dengan kalimat inna, kan? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi kata Allah begini cara menerjemahkannya. Sungguh demi keagunganku, aku turunkan dengan segenap keagunganku Al-Quran. Saking agungnya penurunan Al-Quran itu, malamnya pun berubah peristiwanya menjadi istimewa. Setiap yang beramal maka diberikan pahala lebih dari 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan. Padanan 1000 bulan kurang lebih 83 sampai 85 tahun. Jadi kalau ada orang sholat 2 rakaat saja di malam itu, nilai sholatnya kalikan 85 tahun sholat tanpa henti. Ya. Nah sekarang tempat tinggalnya Adam, bapak moyang kita, itu ditetapkan di surga. Ketika menyebutkan tempat tinggal itu menggunakan na. Jadi saking istimewanya tempat itu, saking agungnya, nggak sama dengan yang kita tempati sekarang. Kata Nabi, saking agungnya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya, enggak pernah dipandang oleh mata sebelumnya. Tidak pernah terdengar seperti itu kisah tepatnya yang akan kita rasakan. Dan terlamunkan pun enggak akan sama. Ya. Kalaupun ada gambaran-gambaran termasuk disebutkan dalam Al-Quran semua keindahannya, nanti enggak sama dengan lamunan Anda. Firman Allah benar, tapi ketika Anda lamunkan enggak seperti itu. Misal di Al-Quran disebutkan nanti ada bidadari-bidadari yang cantiknya tak terlukiskan, berkilauan seperti mutiara. Tuh, yang sedang melamun ini sekarang nggak seperti itu. Jadi nggak bisa disebut fiksi atau fiktif, tidak. Ya, informasinya benar, tapi tak sama dengan yang kita pikirkan. Ibu disebutkan nanti wildanun mukhalladun bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Ada pangeran-pangeran surga, yang wajahnya gantengnya tak terlukiskan. Tak sama dengan menatap wajah suami ibu. Ya, tak sama dengan menatap saya misalnya. Siapapun beda jauh. Mala ainun ra'at, tak pernah dipandang oleh mata. Saking indahnya. Di tempat tinggal kita itu yang istimewa. Cuma fasilitasnya bergantung kepada kita. Mau seperti apa nanti ditempatkan di sana. Dan bagaimana cara masuknya. Ya, makanya sering saya katakan begini, Anda saja kalau nggak kerja kan nggak bisa bangun rumah. Kalau nggak berusaha, nggak punya bekal. Untuk mudik pun malu kalau tak punya bekal. Jadi kalau mudik dunia saja malu kita karena tak punya bekal, maka bagaimana saat mudik ke akhirat? Makanya bangun rumah kita di akhirat dengan mencari bekal di sini. Ya, diturunkanlah kemudian kita ke bumi untuk berdinas di sini, supaya hasil dinas kita berupa ibadah itu menjadi nilai pahala yang dengan itu bisa membangun tempat sempurna saat kita pulang ke surga kelak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma sayang, maaf, dari batas waktu yang Allah berikan kepada semua yang ditugaskan. Adam manusia pertama, Adam turun kemudian ke bumi karena tempatnya di bumi. Saya urutkan lagi kisahnya. Turunlah ke bumi untuk bertugas setelah dilatih oleh Allah di surga sementara. Jadi saya katakan surganya Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Ya, semoga keduanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan surga yang akan kita tempati nanti. Beda, ingat. Ingat ya, beda. Karena surganya Adam dan Hawa, ya radhiyallahu taala anhuma, rahimahullahuma wa sallaina alaihima, teman-teman sekalian,
itu surga yang masih ada ujiannya. Boleh, tak boleh. If'al wala taf'al. Awas ya. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. If'al. Silahkan nikmati, makan seenak-enaknya, senyaman-nyamannya. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi jangan dekati yang ini, jangan, enggak boleh. Jadi di surga itu masih ada yang enggak bolehnya. Sedangkan surga yang akan kita tempati nanti semua boleh. Ya, sudah nggak ada perintah, sudah nggak ada larangan, tinggal kenikmatan saja. Di surga kelak nanti udah nggak ada sholat lagi. Nah, jadi jangan punya harapan nanti kalau saya ke surga mau tahajud, nah terlampau soleh. Udah pokoknya tinggal nikmat aja, mata sytahian fusukum. Jadi yang paling nikmat silakan nikmati, nggak ada larangan. Bahkan yang haram-haram di dunia itu menjadi halal saat di akhirat nanti. Ya, ada beberapa bagian-bagian khamar dan seterusnya. Dan desainnya beda, indah, enak. Kalau pengen, siapkan dari sekarang. Siapkan. Maka ketika tuntas pelatihannya, diperkenalkan. Nanti ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Sebagai ujian pertama, ini musuhnya. Ya, dari iblis bertransformasi jadi setan. Ya, makanya di ayat 36-nya setannya disebutkan, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Ini musuhnya, ini yang harus dikerjakan, ini yang harus ditinggalkan. Training sebelum turun ke bumi. Setelah selesai trainingnya, lengkap pelatihannya, turunlah kemudian ke bumi dengan bekal yang Allah berikan. Turun Quran surah kedua ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Adam, Hawa turun kalian semua ke bumi, mulai berpetualang di bumi. Ya, untuk mengenal bumi itu dipisahkan keduanya. Ya, Adam turunnya di kisaran Asia Selatan, ada yang menyebutkan India. Hawa turunnya di kisaran sekarang jadi wilayah Saudi Arabia, di wilayah Jeddah. Karena itu ada yang menyebutkan Jeddah disebut dengan Jeddah karena nenek kita pernah turun di situ. Ya, di wilayah Jeddah sekarang, kalau dari pantai Laut Merah itu ada yang menyebut Masjid Terapung, Masjid Ar-Rahmah itu ya. Anda lurus di situ, ya, agak sedikit lah mungkin 300 meteran ke depan itu, nanti ada perempatan. Ya, lurus kanan dengan kiri dari arah kita datang. Setelah sepeda ontel besar. Ada yang menyebut sepeda ontel Nabi Adam, orang-orang lokal. Itu cuma candaan-candaan saja. Itu sebelah kanannya ada skat dengan batuan bata merah. Dituliskan Maqbarah Sayyidah Hawa, kuburannya Sayyidah Hawa. Tapi sejarawan lokal menyebut itu bukan kuburan Sayyidah Hawa, tapi tempat pertama kali beliau turun di situ. Ada yang menyebut demikian. Nah, keduanya terpisah sampai berpetualang untuk mengenal bagaimana tempat yang harus dihuni itu. Makanya sunnah kita nanti kalau ingin menempati sesuatu, kenali dulu tempatnya. Ada apa di situ? Apakah ada peluang untuk ibadah? Anda mau pindah rumah, cek dulu masjidnya ada enggak? Tempat ta'limnya ada enggak? Enak enggak sholat 5 waktunya? Nyaman tidak tinggalnya? Apa tantangan-tantangan maksiat yang hadir di sekitarannya? Bagaimana keadaan orang-orangnya? Itu sunnah. Makanya orang tua kita pertama kali saat diturunkan, selain karena hikmah-hikmah yang lain dengan kisah berbeda, salah satunya untuk mengenal wilayah. Adam turun di Asia Selatan, yang menyebutkan India, istrinya turun di Jeddah, berpetualang berjalan sampailah bertemu di satu titik, dari kejauhan terlihat ya saling mengenali. Wah, itu kayaknya saya kenal tuh. Kayaknya juga saya nggak asing gitu kan. Nah, memang pasti mengenal karena kan cuma 2 orang satu di bumi. Nggak ada yang lain kan, turun gitu. Dalam bahasa Arab mengetahui disebut arafah. Kalau banyak yang diketahui sifatnya arafah pakai ta. Kalau lebih banyak lagi jamakkan Arafat. Arafat, maka wilayahnya sampai sekarang disebut dengan Arafah. Padang Arafah. Ada riwayat lagi menyebutkan itu terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diajarkan manasik oleh malaikat Jibril, mengatakan Araftul an. Saya tahu sekarang, maka disebut dengan Arafah. Maka memuncak kerinduannya, naiklah ke atas bukit kemudian. Ya, di bukit itu bertemu keduanya, bertobat kepada Allah, sehingga diabadikan di Quran surah ke-7 ayat 23 itu dengan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasir. Membuncah kerinduannya, kemudian bersatu di situ sebagai keluarga. Sesuatu kerinduan yang terpancarkan dengan kuat dan kasih sayang yang tanpa batas, itu disebut dengan rahmah namanya. Sifat Allah pemberi sayang tanpa batas disebut dengan rahim. Maka sampai sekarang tempatnya disebut dengan Jabal Rahmah. Maka berkeluarga di situ sampai turun keturunan-keturunan menyebar ke seantara bumi yang telah dijelajahi tadi.
Maka disebutlah keturunannya dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya Bani Adam, Quran surah 7 ayat 31, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Menyebar setiap anak cucu Adam, maka disebut dengan manusia. Nas 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Maka anak cucu Adam manusia itu menyebar, kata Allah. Ada laki-laki, ada perempuan. Jadi cuma 2 jenis anak cucu Adam. Ya. Jadi kalau ada anak cucu Adam manusia itu cuma 2. Kalau bukan laki-laki apa? Perempuan. Jadi kalau ada yang bukan laki-laki, bukan perempuan, patut ditanya itu. Dan kita doakan supaya kembali pada fitrah yang sesungguhnya, bagian dari anak cucu Adam. Menyebar mereka. Syu'aba wa qabail, bisa beda tempat, beda daerah, bahkan satu tempat pun kabilahnya, sukunya bisa tidak sama. Marganya bisa beda. Ya, marganya bisa beda, tidak sama. Maka dari penyebaran-penyebaran ini beraktivitas, kuncinya satu. Semuanya kata Allah, setiap personalnya. Nas menunjuk pada semua. Setiap personal berubah jadi ins. Disebutkan 18 kali dalam Al-Quran bersanding dengan jin. Walaupun menyebar dimanapun, setiap personalnya tetap punya misi yang harus dibawa untuk ibadah. Maka turunlah Quran surah 51 ayat 56 untuk menegaskan kembali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Maka setiap kita mesti ibadah. Wujudnya amal saleh. Berbuat yang baik-baik. Ada perbuatan baik terkait dengan Allah, maka menjadi ritual. Salat saleh, tak salat tidak saleh. Puasa saleh, tak puasa tidak saleh. Baca Al-Quran saleh, tak baca Al-Quran tidak saleh. Ada terkait kita hubungan dengan manusia, lingkungan sosial, hablu minan nas. Jujur saleh, dusta salah. Awas, tawadhu saleh, sombong salah. Maka itu keseluruhan disebut dengan amal saleh. Maka manusia setiap personal tadi diminta menyusun kurikulum kehidupannya di bumi, bikin aktivitas dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Saat beraktivitas namanya berubah lagi. Dari ins menjadi insan. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Manusia yang tidak punya kurikulum dari bangun tidur sampai tidur untuk beramal saleh. Bagaimana caranya bangunnya saleh, ke kamar mandi saleh, berangkat kerja saleh, makan saleh, berpakaian saleh, supaya punya nilai. Orang yang tidak merencanakan perbuatan menjadi saleh maka rugi dia. Setiap waktunya rugi. Setiap waktu yang diberikan pada kita untuk dikerjakan dalam bahasa Arab disebut asrun namanya. Waktu nama umumnya ketika menjadi momentum untuk beraktivitas jadi asrun. Maka turunlah Quran surah 103 untuk menggabungkan kalimat asrun, amal soleh dan insan. Wal asr, demi waktu yang aku berikan pada manusia untuk beraktivitas. Innal insana. Perhatikan pada keindahan bahasa Al-Quran. Kalau bukan Allah yang berfirman, mustahil diksinya sempurna. Bukan ins, tidak Bani Adam, bukan pula An-Nas, dan tidak juga Bashar. Kata Allah, wal asr, innal insana. Sungguh setiap manusia yang beraktivitas memanfaatkan waktu itu, lafi khusr. Ada yang berpeluang rugi. Illal ladzina amanu wa amil salih. Kecuali orang-orang yang beriman, yang dengan imannya itu membimbing dia untuk beramal saleh. Jadi ternyata bekal untuk pulang itu ketika kita diminta ibadah, wujudnya sederhana, amal saleh. Iman, amal saleh. Iman, amal saleh. Pulang kita punya bekal. Saya urutkan dulu supaya mengetahui dasarnya seperti apa. Karena itu ketika Allah menyebutkan orang yang akan pulang ke akhirat mendapatkan surga dan diberikan kabar gembira, maka dibuka dengan kalimat iman dan amal saleh. Kalimat surga pertama dalam Al-Quran di Al-Baqarah ayat 25. Dan kalimatnya disandingkan dengan iman amal saleh. Perhatikan Al-Baqarah 25 paling kanan sebelah atas dalam mushaf. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Baru anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira pada setiap orang beriman dan dengan imannya mampu menata hidup untuk beramal saleh. Bagaimana bangun jadi saleh, bekerja jadi saleh, berumah tangga jadi saleh, jadi anak saleh, di ibu salihah, jadi suami saleh, jadi ayah saleh, kakek saleh. Semua yang dikerjakan Allah ridha dengan itu. Maka berikan kabar gembira pada orang ini, kamu akan pulang ke akhirat nanti mendapatkan surga.
Di setiap kita kerjakan menjadi amal soleh, dapat poin. Ya. Jadi kalau gini, Anda kalau bekerja, saya, Anda, kita bekerja, kan dapat gaji ya? Gaji. Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib. Ratib. Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Nih bayar, 10 dinar, 10.000 rupiah, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis Anda sholat itu diberikan juga bayarannya. Diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa diberikan pokoknya. Baca Al-Quran dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160. Ya, kita keluarkan supaya terukur. Ya. Setiap pekerjaan dunia menjadi nilai akhirat punya poin. Pekerjaannya disebut hasanah namanya. Ya. Amal solehnya disebut hasanah. Siapa yang mengerjakan di dunia pekerjaan punya nilai akhirat, amal soleh namanya hasanah. Setiap hasanah punya poin 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, dikerjakan karena Allah mencari yang halal. Tuliskan poinnya. Salat, tuliskan poinnya. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 keduanya 500 tahun. 2 ketiganya 500 tahun. 3 keempatnya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Ya. Di hadis Muslim saya sering katakan ke masjid saja dapat 25 poin baru nyampe. Jarak 1 kedua 500 tahun. Jadi kalau ada yang tidak sholat dalam sehari, 1 kali sholat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Ya, dosanya berapa? Nah, makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan duniaku punya nilai akhirat supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah ya Allah. Perbuatanku belum tentu. Ya sudah suami namanya Hasan, ya istri Hasanah, anaknya Husna, ya kan? Yang laki-laki Husain, ya. Semua kumpul. Tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal soleh, nggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya, wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat itu ditampakkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal, yang khairan yarah. Jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, miskol tahajud, miskol untuk baca Quran, ya, miskol untuk bisa tilawah, miskol untuk mengingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya, miskol pada yang tidak bagus tinggalkan, itu syarran yarah. Ini balik sini. Maka dapat kita nilai ini kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit di Indonesia, di sini Jakarta ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya, elit kalangannya, Menteng, dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang, dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya.
Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu, kalau selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7 ayat 30 berapa? 4 untuk menggambarkan ini. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali itu pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan ma'isyah, pekerjaannya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya. Dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan salat isya. Hei, seaktif-aktifnya Anda, sesibuk-sibuknya akan selesai semua itu dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah isya kita terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa saat akan tidur jadi disebutkan bisikallahumma amutu wa ahya. Ada riwayat lain ahya wa amut. Riwayat populernya amutu wa ahya. Mungkin malam ini saya pulang, saya meninggal. Makanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada maknya, sementara aja. Satu saat mungkin pulang. Kita nggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius. Ada saatnya kita pulang. Nah teman-teman, ternyata sudah tahu akan pulang pun masih ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tanyakan pada setiap manusia ya, dari detik ini, dimulai dengan diri kita. Kita manusia kan? Tanyakan pada diri kita, Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan? Kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Ya, yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut. Quran surah 32 ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal, akan wafat disebutkan. Yang bawa wafat kematiannya disebutkan malaikatnya. Cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu yang tenang, yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada sambil dipukulin malaikat. Ya. Maaf teman-teman sekalian, ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal, tahu ada kenikmatan, ada siksaan, tahu ada surga, ada neraka, tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Kenapa masih main-main juga? Kenapa nggak dimanfaatkan? Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa nggak sempat terfikir ketika Anda wafat siapa yang menyolatkan? Bukankah yang paling indah yang menyolatkan orang yang selama ini kita rawat? Anak yang pernah dikandung, diberikan ASI, dirawat-rawat. Anda menyiapkan apa gitu? Kita menyiapkan apa? Sayang-sayang investasi keluar banyak ketika wafat gak bisa berlaku apapun. Bahkan ada yang sebelum wafat pun sudah dibuang dari keluarganya. Waliyadzubillah. Nah sekarang dari sekian kegiatan aktivitas kita, berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi amal saleh? Sekarang kita ukur. Ya, sekarang kita ukur. Pelan-pelan sebentar ya. Ini rata-rata usia berapa tahun? Oh baik. 40 tahun ke atas ya. Ya. Walaupun atasnya mungkin agak banyak, atas gitu ya, bagian. Nggak apa-apa. Fokus sini ya, edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang, terangkan, tulis, hapus. Antum simak aja lah, simak, tulis dengan baik, mau ketawa-ketawa, sudah masuk surga, alhamdulillah. Udah cukup dengan amin, lihat dulu. Ini saya sering sampaikan, ini kita kasih batas standar di Al-Quran aja lah, 40 tahun misalnya. Ya, standar keseriusan beraktivitas. Ya, lihat sini. Konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya walau tidak semuanya teralokasikan untuk tidur, beristirahat, tidur. Dari mulai lahir, bayi kecil tidur, dewasa beraktivitas tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam, tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur. Setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Baik. Sisanya beraktivitas, ya. Nah, itu berapa tahun?
20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau beriman, alhamdulillah kita salatnya, puasanya, baca Qur'annya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya 20 tahun. Dari 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Ya, jangan terlalu pesimis, ya ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Jadi di sini adalah salatnya, baca Qur'annya, puasanya dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima? Belum tentu. Syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Quran surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya, ambillah tengah-tengahnya 5 misalnya kan? 5 tahun. Ini yang ikhlas, insyaallah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insyaallah 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Dan masih bisa tertawa. Dan masih mengharap surga. Masih ingin ke surga Firdaus. Masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini, ada yang 50, 60 tahu, waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4, 5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Kemarin sahabat saya, Syekh Ali Jabir, ya, datang ke Bekasi. Cerita tentang Kaila, anak 5 tahun, mata buta. Murajaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Dikatakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah Maha memahami keadaan kamu. Apa enggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun mengulang hafalan Quran setiap hari 5-7 juz dan malu kalau kurang di bawah itu sebagai bekal untuk menghadap Allah. Anda diberikan kesempatan sampai lebih daripada 50 tahun. Lebih daripada 40 tahun, lebih daripada 20 tahun. Dan sampai kesempatan itu sampai hari ini pun untuk baca pun belum punya waktu. Dan Anda mengharap surga, Anda siapa?